Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Diskominfo, berjumpa lagi dengan saya Tika Diswansari. Kami akan memperbarui informasi Anda di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi dalam sepekan. Pada edisi ini saya melaporkan dari Man 1 Kuantan Sengingi. Inilah info Kuansing sepekan edisi ke-25. Pemirsa, launching polisi RW dalam upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Pelaksana tugas Bupati Kuantan Sengingi, Dr. Andos Haji Suardiman Ambi AKMM, menghadiri launching polisi RW di Taman Jalur Tol Kuantan pada Rabu 13 Juni 2023. Gerakan polisi RW itu merupakan upaya pemerintah dalam tingkatkan keamanan dan pelayanan masyarakat. Sudah terbentuk lebih kurang 253. Artinya sudah ada 253 polisi kita yang bertugas di tengah-tengah RW untuk memantau kondisi keamanan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan yang terus melaporkan kepada kami dengan Pak Prokopinda bersama-sama. Bukan soal keamanan saja, soal keamanan nomor satu, ekonomi yang paling penting, dan kesehatan. Pendidikan juga ya, jadi seolah polisi RW membantu sekali untuk mendeteksi dini bahasanya. Sekarang tentu edukasinya pertama dulu, pemberian informasi dengan baik, penyuluhan-penyuluhan, anti narkoba bersama-sama kita, soal adab, soal adat, soal tata krama, attitude dan lain-lain kita mulai. Kita bersama-sama, kita kompak semua insyaallah mendukung kehadiran polisi RW insyaallah. Memperluas lagi skop pemantauan. Kalau kemarin Babin Kamtipmas itu di desa, ini di RW lagi. Yang pada intinya juga kita meningkatkan bahwa polisi itu harus tahu dengan apa yang terjadi di wilayahnya. Makanya polisi RW ini mengedepankan mereka yang berdomisili di situ, gitu. Jadi tidak melihat pangkat apa, tetapi dia menjadi polisi terutama di lingkungan tempat tinggal dia. Hadiri panen raya padi, Dr. Andos Haji Suardiman Ambi siap bantu petani desa Simandola. Pelaksana tugas Bupati Kuantan Sengingi, Dr. Andos Haji Suardiman Ambi siap membantu petani padi di desa Simandola, Kecamatan Benai, berupa bajak, sumur artesis, serta jalan usaha tani. Hal itu disampaikan Suardiman saat menghadiri panen raya padi sekaligus audiensi bersama ratusan petani di desa Simandola, Kecamatan Benai. Langsung menuju swasembada beras ini, kita harapkan Simandola sebagai lumbung utama. Di sini ada 280 sekian hektar hamparan sawah pertanian yang sudah dilakukan pembinaan oleh negara, baik yang irigasi nasional ataupun yang dari kabupaten. Sudah tersiar semuanya kan, sudah tersampai semuanya. Mudah-mudahan nanti kekurangan-kekurangan yang masih belum terbangun, kita bangun. Seperti ada usaha tani tadi, kekurangan hand traktor kurang 10, kita kasih 10. Tadi kurang sumur air tesis, kita akan bangun juga. Intinya saya sudah bilang beliau, kebutuhannya berapa? Hitung, saya siapkan. Dengan beban kepada beliau ini, Kuansing segera menjadi swasembada pangan. Hitung kebutuhannya, saya siapkan. Hadiri Penas Petani dan Nelayan di Padang, Pelaksana tugas Bupati Kuantan Sengingi, Dr. Andos Haji Suardiman Ambi mengatakan, pemerintah pusat harus bantu Kuantan Sengingi swasembada pangan. Pelaksana tugas Bupati Kuantan Sengingi hadiri kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun 2023 yang dipusatkan di Lapangan Udara Sultan Syahrir, Kelurahan Parupuk Tabing, Kota Padang, Sumatera Barat. Pasca kegiatan ini, kita harapkan pemerintah pusat membantu target Kuansing untuk swasembada pangan, tegas Suardiman. Kita berharap acara KTNA ini sebuah terobosan baru untuk menyiapkan kebutuhan dalam negeri ya, sembako kita ya, pangan kita. Kita berharap Riau, terus Inhu dan Kuansing ini ada lumbung pangan nih. Kita memiliki sawah tanah hujan yang luas, kemudian irigasi yang cukup, dan kita berharap nanti Pak Presiden, Pak Menteri Pertanian memberikan prioritas kepada daerah kita untuk menyiapkan pangan Riau dari Kuansing dan Inhu untuk Riau.
Inhu dan Konsep untuk Indonesia. Kita menyiapkan puluhan ribu kawasan yang bisa kita kembangkan untuk tanaman-tanaman pangan kita. Tentunya harapan kita kegiatan PENAS KTNA ini tidak hanya ajang silaturahmi tahunan saja, tetapi harapannya dengan adanya PENAS KTNA ini juga bisa meningkatkan sumber daya manusia dari petani-petani dari masing-masing daerah, sehingga harapan kita sama seperti Pak Bupati tadi, harapannya kan masing-masing daerah itu bisa menyiapkan kebutuhan bahan pokoknya, dan juga harapan kita bisa mengurangi kemiskinan ekstrim dan juga terhadap inflasi yang ada di daerah, baik itu Kuansing, Inhu, dan lain-lainnya di seluruh Indonesia. Hadiri doa Padang, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi, Dr. Andes Haji Suadiman Ambi, puji kekompakan masyarakat kenegrian Kopah. Pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi, Dr. Andes Haji Suadiman Ambi, memuji kekompakan warga kenegrian Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, di acara doa Padang yang berlangsung di Desa Jaya. Saya doakan panen masyarakat berlimpah ruah, ujar Suhardiman di hadapan ribuan warga dan tokoh masyarakat kenegrian Kopah. Sebuah tradisi yang harus kita lestarikan, yang sudah mengakar dan membudaya. Mulai dari zaman nenek moyang kita sampai hari ini, alhamdulillah di Kopah ini masih ada dikirnya, masih lengkap tradisi keasliannya, masih ada sampai-sampainya. Masih cukup semuanya dan ini perlu kita lestarikan. Nah, ke depan saya dengan Pak Darmizar merencanakan daerah ini nanti akan dibangun sebuah saung tani untuk melestarikan kegiatan ritual keagamaan kita sebagai umat Islam yang biasanya sebelum turun ke ladang selalu berdoa bersama, mengikuti larangan dan pantangan adat, mengikuti anjuran bibit menurut PPL kita, sehingga antara alim ulama, para pemangku adat kita dengan kemajuan teknologi pertanian harus berimbang dan tumbuh bersama. Insya Allah ke depan percepatan perbaikan kawasan-kawasan pertanian, baik yang kondisi kritis yang sudah dipakai 1 abad tidak pernah dipupuk, kita akan normalisasi kembali. Lahan persawahan kita yang kita pakai setiap tahun tidak pernah kita berikan sebuah pupuk yang secara rutin, sehingga dia akan humus akan habis. Inilah kita buat lagi sebuah perencanaan baru yang terencana dengan baik, dihitung dengan baik, dianggarkan oleh dinas terkait, mudah-mudahan ke depan akan menjadi daerah swasembada pangan. Dalam rapat evaluasi Kabupaten Layak Anak, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi, Dr. Andes Haji Suadiman Ambi, yakin Kuantan Singingi mampu menuju Kabupaten Layak Anak. Pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi, Dr. Andes Haji Suadiman Ambi AKMM, akan berupaya untuk menciptakan Kabupaten Kuantan Singingi layak anak, dengan menyiapkan sarana lapangan terbuka hijau, taman bermain, termasuk sarana prasarana sekolah. Kita berharap bahwa kita akan menyiapkan semua sarana yang berkaitan dengan kebutuhan anak kita, ya, khususnya arena bermain. Tahap ini kita akan bangun 2 taman, Taman Kuantan Hilir, Taman Benai. Tahun 2004 ada 5 taman. Taman Jaluk akan dibangun yang ex Pasarudin, akan menjadi nanti situ namanya nanti Tangguh Batu Square. Ada 5 lagi taman yang akan dibangun di Lubuk Jambi akan dibangun 1, sini akan dibangun 1, kemudian ekstran 1. Ada 5 nanti pusat-pusat untuk pemain anak. Jadi intinya di semua wilayah itu akan terpetakan dengan baik, sehingga nanti kebutuhan anak-anak kita dalam melakukan aktivitasnya akan sesuaikan dengan masa usianya, termasuk sarana di sekolah, semua kita siapkan. Tingkatkan mutu pendidikan, Haji Suadiman Ambi buka forum sekolah penggerak Kuansing. Pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi, Dr. Andes Haji Suadiman Ambi, hadiri forum pemangku kepentingan program sekolah penggerak Kabupaten Kuantan Singingi, dengan tujuan untuk membangun komitmen bersama dalam melaksanakan program sekolah penggerak, sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan. Forum ini sebagai upaya kita untuk menuntaskan soal-soal peningkatan sumber daya manusia di antara sekolah penggerak, guru penggerak, dan organisasi penggerak. Ini kita satukan agar bergerak serentak menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini terkait dengan sumber daya manusia. Ini forum kita harapkan melahirkan sebuah motivasi baru,
inovasi baru, pergerakan baru untuk mencetak generasi muda kita memimpin bangsa ke depan. Dari Kuantan untuk Riau dan Kuantan untuk Indonesia. Sekretaris Daerah Kuantan Singingi mewakili pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi hadiri acara pengajian umum di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi. Dalam rangka hari ulang tahun Desa Sukamaju yang ke-39 tahun, pemerintah Desa Sukamaju gelar pengajian akbar di lapangan bola Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir. Pengajian akbar yang digelar turut mengundang Ustazah Laila yang didatangkan dari Surabaya dan dihadiri Sekretaris Daerah Kuantan Singingi Haji Didi Sambudi beserta rombongan, mewakili pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Haji Suadiman Ambi. Malam hari ini, pertama kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Desa Sukamaju yang ke-39. Dengan bertambahnya usia Desa Sukamaju, tentu bertambah pula kesejahteraan masyarakat Sukamaju. Kami berpesan kepada kita semua untuk selalu menjaga kekompakan, menjaga silaturahmi antar warga, karena bagaimanapun silaturahmi yang terjaga tentu akan membawa berkah untuk kita semua. Antisipasi langkah lantas, Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi kembali aktifkan traffic light. Traffic light atau lampu lalu lintas di Simpang 4 rumah dinas sudah mulai diaktifkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi pada Kamis 8 Juni 2023 pagi. Setelah pengoperasian di Simpang 4 ini, Dinas Perhubungan juga melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan. Harapan kita tentu terhadap masyarakat agar sama-sama saling meningkatkan tertib berlalu lintas. Kemudian di jalan ini, Simpang 4 ini juga banyak mobil-mobil besar yang bertransfer tinggi itu berlalu lintas di sini, sehingga kita harapkan agar mengurangi laka lantas di jalan raya, sehingga masyarakat semua menyadari bahwa pentingnya tertib berlalu lintas. Mudah-mudahan ke depan masyarakat saling menyadari dan memahami pentingnya untuk berlalu lintas ini, sehingga meningkatkan suatu ketertiban, keamanan di jalan raya. Festival Silek Pangen masuk kalender wisata 2023. Haji Suadiman Ambi sampaikan, budaya ini wajib kita lestarikan. Festival Silat Pangen masuk kalender pariwisata tahun ini. Budaya ini wajib kita lestarikan, sama halnya dengan budaya lainnya seperti pacu jalur. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Bupati Kuantan Singingi, Dr. Randus Haji Suadiman Ambi AKMM, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi, Dr. Randus Azhar MM, saat acara tersebut di Desa Pembatang, Kecamatan Pangian. Harapan kita untuk silat Pangian ini mesti harus kita lestarikan dan kita budayakan, dan ini harus kita tingkatkan juga ke depan, bahwa silat Pangian ini adalah bukan hanya menjadi milik masyarakat Pangian saja, tetapi ini sudah menjadi milik masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Justru itu pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi akan berupaya bagaimana silat Pangian ini bisa semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2023 mendukung kegiatan ini dengan mensupport anggaran untuk festival silat Pangian. Dan pemerintah juga untuk memajukan silat Pangian ini, memasukkan silat Pangian ini ke dalam kalender wisata Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023. Mudah-mudahan ke depan silat Pangian ini tetap menjadi bagian dari kalender pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi. Demikianlah info Kuansing sepekan edisi kali ini. Jangan lupa saksikan channel YouTube kami di Kominfo Kuansing dan pantau akun Instagram kami di @kuansingkap. Saya Siska Desti Wansari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Dari Man 1 Kuantan Singingi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.